Ayo, kalau yang sekarang kok merasa rizkinya agak sedikit mampet, oh mungkin kita kurang semangat nyuruh anak sholat. Oh mungkin kita biarin di rumah kita ada anak kita yang nggak sholat. Itu kalau anak kita nggak sholat dibiarkan, hati-hati. Ini membawa kesialan. Di dalam riwayat, walaupun dhaif riwayatnya, apabila dalam satu rumah ada orang yang tidak sholat dan tidak diperintahkan sholat padahal dia sudah balik, 1000 laknat Allah turunkan untuk semua seisi rumahnya. Subhanallah. Makanya insya Allah dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan di hari ini, Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga dengan keberkahan perhatian kita kepada mereka terhadap ibadahnya, terutama sholatnya, menjadi pembuka pintu rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Kasih apresiasi. Apresiasi itu artinya pujian-pujian kepada anak kita. Kalau dia ibadah, dia sholat bareng, kamu udah sholat? Udah. Di mana? Di masjid. Masya Allah, bagus, keren. Puji. Ini baru anak bapak, ini baru anak ibu. Insya Allah nanti kalau ada rizki, kasih pujian. Jangan dijatuhkan. Bahkan nanti kalau cerita di depan orang ada dia, puji. Anak saya sholatnya, angkat sehingga anak itu menjadi wah keren. Jangan cuma rapot doang. Anak gak pernah sholat rapotnya bagus. Anak saya ranking 1 walaupun belum pernah sholat. Apa dibanggain ranking 1? Apa dibanggain nilai 10 semua tapi gak pernah sholat? Bapak ibu harus tekankan sholat. Ini anak saya ya sekolahnya begitu dah. Kalau istilahnya lulus nilainya 6, dia pas 6 gak pernah lebih. Miring ambil aja gak lulus. Tapi sholatnya sholat. Anak itu akan nancep di otaknya. Sholat yang paling dibanggain orang tua. Iya, tanamkan. Kalau ketemu tetangga ngobrol di depan anaknya, anak saya masya Allah sholatnya keren. Jangan pernah dijatuhkan, kata para ulama. Kalau bapak ibu suka jatuhkan anak, anak itu akan hilang semangatnya. Anak saya nih tengah mati, ampun, subuh saya tarik, saya siram kagak bangun. Nggak tahu nih anak sholatnya kalah tuh sama anak tetangga. Nah, mulai dibandingkan dengan anak tetangga akan malas sholatnya. Ini kadang-kadang anak itu durhaka karena kita yang membentuk anak itu menjadi durhaka. Mestinya orang tua, karena Nabi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah la adwa wala tiarah. Wala dikatakan la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada perbintangan. Wa yu'jibuni al-fa'al. Dan mengagumkan aku suka banget dengan fa'al. Sahabat nanya, qalu wa ma fa'al ya Rasulullah? Apa itu fa'al ya Rasulullah? Al-kalimah at-thayyibah. Fa'al itu yang dicintai Nabi. Apa itu fa'al? Kalimat yang baik. Ini anak, kita ketemu anak ini malas sholat. Emang sekarang sih masih sholat pak, masih malas bu. Tapi insya Allah saya yakin tahun 2026 semangat. Insya Allah berubah. Insya Allah akan semangat. Yang tadinya malas, harus ada itu. Jadi omongan bapak ibu menjadi doa yang paling mustajab untuk anak. Makanya maaf, ketika kita lagi duduk, anak kita naik ke sini, gelantungan di situ tuh. Nama anak kecil gelantungan. Ibu nggak boleh bilang, ya naik ke situ jatuh dah, jatuh, gedebuk jatuh. Tuh kan ibu bilang juga apa? Jatuh kamu. Sebenarnya jatuhnya itu anak gara-gara omongan ibu. Jatuh karena orang tua itu bicaranya itu seperti doa. Mestinya bagaimana? Ya Allah, di atas mihrab, astagfirullah, khair insyaallah, baik, insyaallah nggak jatuh, insyaallah selamat, sambil diturunin, tapi ngomong tuh selamat. Kalau belum jatuh. Itu kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba ibu ngelihat anak kecil main pisau, motong terong, dia digilai kena. Ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat. Tapi ya kena. Ya kan? Ibu juga bilang apa? Kena. Tuh anak gara-gara ibu ngomongnya kena. Kena. Nggak boleh. Khair
khair, ma fi syar. Kalau orang Arab bilang ma fi syar, insyaallah nggak bahaya, insyaallah nggak apa-apa, insyaallah ma fi syar. Selamat. Itu yang nggak sadar kita yang membentuk anak itu. Waduh, ini anak gak sholat jadi anak setan nih. Bener, jadi anak setan. Tambah durhaka, tambah durhaka. Bapaknya ngomong begitu, ibunya jangan. Maaf, sejelek-jeleknya anak kita jangan nyebut kalimat ini anak bakal jadi jahat, ini anak nggak bener. Apalagi sampai ibu ngomong nyesel saya ngelahirin dia. Wah, nyesel ngelahirin dia. Wah, ini anak jadi durhaka. Tapi harusnya bagaimana? Ya Allah, anak saya masih bandel, tapi insya Allah nanti berubah. Insya Allah nanti akan menjadi, omongannya itu akan menjadi doa, berubah. Banyak cerita-cerita orang dulu yang buruk karena bapak ibunya selalu ngomong baik, baik, baik.